La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara dan seluruh negara-negara sahabat. Ya, pertama yang utama pagi hari ini adalah marilah kita sama-sama senantiasa mensyukuri segala nikmat yang ada. Nikmatul ijad adalah nikmat penciptaan. Alhamdulillah wa syukrillah kita berada pada klaster penciptaan tertinggi sebagai manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan pohon, bukan apapun. Kitalah pelaku di dunia ini. Kitalah kenyataan daripada dalang. Kitalah merupakan manifestasi daripada perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah tujuan daripada Allah menciptakan makhluk. Kitalah sesungguhnya adalah cermin yang nyata bagi dia untuk melihat dia di luar dirinya. Kitalah merupakan untuk menyaksikan nur af'alnya pada tubuhmu, untuk menyaksikan nur asmanya pada hatimu, dan untuk menyaksikan nur sifatnya pada ruhmu, dan menyaksikan nur zatnya adalah pada sirmu. Maka marilah kita di bulan Rajab ini adalah dengan menunggangi buruk. Ya. Buruk adalah perlambang dari binatang. Dan adapun binatang adalah memiliki kaki 4. Ya. Yang digambarkan oleh Nabi adalah uritu bidabatin madunal bigol wa fauqan himar. Aku telah diperlihatkan kendaraan kepada aku adalah lebih kecil daripada bigol, tetapi lebih besar daripada himar. Kemudian diperlambangkan seperti adalah buruk, adalah kuda yang berkaki 4, bigol dan himar yang berkaki 4, yang kemudian diberikan sayap. Karena manusia adalah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra, perjalanan tubuhnya, Mi'raj, perjalanan ruhnya. Tapi 4 kepada kakinya, jasadnya pelambangkan adalah jasad, hati, ruh, dan sir. Artinya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Adapun bersayap adalah ruhmu, hakikat malaikat sesungguhnya. Maka marilah kita semua mengembalikan segala apa yang menjadikan kewajiban kita padanya adalah selama ini perjalanan manusia sudah terlalu jauh sehingga manusia sudah lupa pada Tuhannya. Manusia sudah tidak menyadari Tuhannya. Sehingga banyak sekarang adalah negara-negara yang mengaku beragama tapi sudah kehilangan Tuhan. Tapi Abah sudah berkeliling dunia menyaksikan justru banyak negara yang tidak menyebut agama, malah mereka bertuhan. Inilah satu kesedihan yang menjadikan penyebab kehancuran negara-negara yang mengaku dirinya beragama, tapi kemudian tidak menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan, Allah hanya jadikan bahan sebutan. Adapun Rasulnya hanya dijadikan bahan sebutan. Tapi tetap buta melihat Allah dan Rasulnya atas nama agama. Tapi mereka-mereka yang tidak menyebut dirinya beragama, tapi justru mereka menyadari, merasakan, membuktikan. Maka sekarang negaranya makmur, hidupnya bahagia, tadi semua. Dan musibah pun hampir jarang. Nah inilah yang harus kita adalah berubah, sahabat. Maka selalulah mari kita syukuri adalah karena hidup adalah sebuah proses perjalanan. Ada bagian yang tetap. Yang bagian yang tetap adalah hanya satu, Khalik Allah atau dalang. Karena seluruh wayang yang dibuat oleh dalang sesungguhnya adalah bukan untuk menyatakan wayang, tapi sebenarnya adalah untuk menunjukkan kekuasaan sang dalang akan hidupnya, pada kudratnya, pada iradatnya, pada hayatnya, pada ilmunya,
pada samanya, pada kalamnya, bahkan akhirnya pada wujudnya. Jadi seluruh wayang itu adalah manifestasi. Seluruh wayang itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan sebenar-benarnya yang ada hanya dalang. Adapun sifat daripada wayang itu adalah untuk menunjukkan sifat kesempurnaan daripada dalang itu sendiri. Adalah dengan segala sifatnya, maka dibagilah di alam ini ada dengan kelembutannya, adalah dengan sifat jamal dan kamalnya, dan adapun dengan kekasarannya sifat jalal dan koharnya. Maka disinilah sesungguhnya wayang-wayang itu, makhluk-makhluk itu harus menyadari, maka dia harus berubah. Nah, bagaimana cara berubah dari makhluk ini? Karena makhluk ini wajib berubah. Semua makhluk selain Allah itu disebut fana. Fana artinya adalah berubah. Kalau manusia tidak mau berubah, ya, maka sesungguhnya dia adalah sedang menuju kehancuran. Karena segala apa yang ada kalian saksikan di dunia ini, baik itu masalah teknologi, masalah telekomunikasi, kemudian otomotif, apapun, komputer, handphone, terus mengupgrade. Nah, manusia yang tidak mengupgrade inilah yang yang tertinggal di landasan. Yang hari ini bodoh, hari ini miskin, hari ini lelah, hari ini banyak masalah, hari ini pusing, adalah orang-orang pada saat zaman sudah berubah, teknologi segalanya berubah, tagoyur, semua alam tagoyur, tapi malah dia tetap. Inilah maka sebuah kebodohan ijtihad di Islam yang mengatakan bahwa ijtihad itu ditutup. Sungguh bodoh yang paling bodoh tadi semua. Sementara dia hidup akan mengalami zaman yang terus berubah. Dia harus mengalami hidup yang semuanya terus berubah. Dan dia pun sadar nggak sadar mengikuti perubahan itu. Tapi mentalnya tertinggal 1000 tahun yang lalu. Mentalnya tertinggal 500 tahun yang lalu. Mental kamakola, kila, kata pulan yang hidup 500 tahun yang lalu. Yang tentu saja tingkat ujiannya juga berbeda. Maka kenapa zaman Nabi Muhammad nggak ada ilmu? Ada ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantik, dan segala ilmu. Nggak butuh. Karena memang tantangan alamnya juga tidak membutuhkan. Maka tidak ada ilmu tajwid, Qurannya juga nggak dibukukan, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang orang-orang yang tidak memahami tagoyurnya bagaimana ilmu adalah. Nah, inilah akhirnya dia tetap. Setelah perang salib, Islam menetapkan tidak boleh ada ijtihad. Ijtihad ditutup. Ini adalah paling bodoh yang pernah dilakukan. Nah, hari inilah buahnya. Hari ini kalian menyaksikan kehancuran di semua negara Islam. Kemiskinan di negara-negara Islam. Kecuali negara Islam yang ngaku Islam, tapi otaknya adalah Zionis, Yahudi. Yang dia bersandar pada Amerika semuanya. Kelihatan makmur. Ya, tapi dia adalah kehilangan iman sebetulnya. Disinilah sahabat yang mari kita sadari. Maka Abah selalu mengajak untuk menyatukan. Karena memang dari awal pun Allah bahkan Rasulnya juga menyuruh kita adalah mencari ilmu yang satu. Makanya kenapa utlubul ilma. Utlub itulah mencari ilmu. Ilma itu mufrad. Maka ilmu satu-satunya ilmu di sisi Allah hanya tauhid. Allah nggak peduli ilmu fikih. Siapa bilang kamu diatur-atur begitu oleh Allah? Itu karangan manusia. Rancangan manusia. Dan ingat, segala apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, segala apapun akan berubah. Nah, demikian pula metodologi dalam menyembah Tuhan. Metodologi dalam berzikir. Metodologi dalam bagaimana menghadirkan Allah. Allah sudah berikan contoh dengan teknologi supaya kami mengambil terapan. Demikianlah cara aku bekerja dalam kehidupan ini. Tapi kamu masih aja begitu. Dengan bambu runcing kau hidup di zaman yang sudah drone. Dengan tadi semua, ya. Kamu berkomunikasi dengan manusia masih menggunakan semapur. Sementara sekarang sudah bisa video call. Kamu sekarang masih naik unta ke Mekah. Sementara sekarang sudah naik Boeing 777. Inilah yang harus kita rubah, sahabat.
marilah kita kembali kepada yang tetap. Karena kalau seandainya kamu tidak berubah tadi semua, dan syukur-syukur kalau perubahan kamu itu kembali kepadanya. Dan itulah tujuan awal dari penciptaan. Maka kenapa kalau kamu lihat suhub pada Adam, suhub pada Ibrahim, suhub pada Nuh, itu adalah berbeda dengan kita mulai Jabur. Jabur pun naik menjadi Toret, Toret naik menjadi Injil, Injil disempurnakan jadi Al-Quran. Artinya Allah pun mengupgrade pengetahuan kepada manusia, pada makhluk. Demikian pula kamu harus mengupgrade mengikuti kata tadi. Setiap orang ada zaman, setiap zaman ada orangnya. Setiap kaum ada rasulnya. Setiap kaum ada orangnya yang hidup pada zamanmu saat ini. Karena hanya dia, bukan seseorang yang 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Inilah kehancuran Islam hari ini. Maka mari kita kembalikan pada tujuan awal dari Allah adalah kita adalah hanyalah cermin atau bayang. Maka kenapa dalam wayang itu adalah disebut wayang. Wayang itu adalah bayang. Bayang itu bahwa kita adalah bukan wujud sebenarnya. Oleh ilmu disebut dengan wujud waham, wujud sangkaan, wujud khayali. Sebetulnya tidak wujud. Tadi sebetulnya adalah. Maka tadi menyaksikan Allah itu adalah, inilah kenyataan Allah. Kamu menyaksikan Allah. Justru ketiadaannya Allah itulah keadaannya. Jadi ini kebalik. Sebenarnya keadaannya makhluk inilah ketiadaannya. Maka kau menyaksikan Allah pada ketiadaannya. Tapi kau menyaksikan makhluk pada keadaannya, justru pada ketidakadaannya. Coba kamu bayangkan. Kalau Allah itu dalang. Anggap nih pada dalang dan wayang dulu. Allah menciptakan, dia ingin menjelaskan dirinya. Segala sifat dirinya. Fi'il dirinya, asma dirinya, sifat dirinya, zat dirinya. Dan dialah, tajalilah kepada segala berbagai. Pada sebagai makhluk. Tadi semua. Itu bukan untuk menyatakan makhluk itu. Tapi untuk memperlihatkan kesempurnaan sifat dirinya. Nah, adapun makhluk-makhluk itu yang diberikan peran itu tadi seharusnya dari awal konsepnya jadi hamba. Nah itu. Tetapi kemudian manusia karena sekarang sudah jauh perjalanan dari Adam sampai pada Muhammad itu bahkan sampai hari ini, maka manusia sudah lupa lagi pada dalang itu. Seolah-olah yang nyata hanya dirinya, yang hidup hanya dirinya, yang wujud hanya dirinya. Kemudian cerita-cerita tentang sorganya Tuhan, nerakanya Tuhan, barjahnya Tuhan, siratnya Tuhan. Kamu karang semuanya itu. Emang Tuhan itu apa? Tadi semua. Karena kamu tidak mengerti Tuhan sebenarnya. Disinilah ilmu pengetahuan mendohirkan oleh Newton, oleh Einstein, oleh boson. Apa itu foton? Apa itu boson? Apa itu fermion? Sekarang nggak ada lagi diduga-duga Allah itu. Maka sekarang sudah dijelaskan oleh pengetahuan. Sebenarnya materi ini adalah energi. Energi yang memadat. Energi yang memadat itu berasal dari cahaya. Cahaya itu adalah Allah tajali ke dalam cahaya. Berarti sebenarnya yang materi ini semua adalah kenyataan zat Allah. Semuanya. Tiada. Kenapa sekarang disebut ada istilah kodim, ada istilah baru? Karena baru itu disebut baru karena udah wujud. Adapun disebut kodim karena dialah sumber yang awal. Nah ini pahami konsep Tuhannya. Maka dari awal ilmu yang disuruh Nabi Muhammad pun awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Itu dulu. Atau kata Nabi adalah utlubul ilma. Utlubul ilma. Dan faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nabi menyuruhnya adalah kamu berserah diri dulu. Karena tanpa berserah diri Allah itu tidak ada. Nah inilah yang harus dipahami. Maka bagaimana berserah diri adalah sebagaimana Abah sudah jelaskan tentang wayang dan dalang. Cuma bedanya kalau dalam wayang
Wayang itu adalah membuat seluruh manifestasi dari kisah itu sementara. Nah, ini manusia terjebaknya di mana? Pada saat dalang sendiri, kalau dalam hikam, kanallahu ala syai'a ma'ah, wa huwal ana ma'alahikan, pada saat dalang itu sendiri, dalang seolah-olah khalaqo menciptakan wayang semuanya tadi. Menciptakan wayang. Ya, Pak duduk aja, jangan ribut. Ya. Dalang itu menciptakan wayang. Maaf saya itu kalau live banyak yang gerak itu nggak enak lihatnya, konsentrasinya hilang. Ya, dalang itu mentajalikan adalah ke dalam bentuk wayang. Tetapi pada saat wayang itu sudah dimainkan oleh dalang di atas panggung, hilanglah dalangnya. Yang nampak wayang yang rame, yang nampak wayang yang sedang asik, yang sedang bercinta, yang sedang ini, yang sedang bermasalah, yang ini, yang sedang perang, yang sedang berebut calon istri dan lain sebagainya, perang Bratayuda, perang Ramayana dan lain sebagainya. Maka manusia takjub melihat menyaksikan wayang yang bergerak, tapi dia lupa sebenarnya seluruh wayang itu aktivitasnya hanya satu gerak dalang. Wahdaniyat fil af'al, satu perbuatan dalang. Wahdaniyat fil asma, satu nama dalang. Maka itulah pada saat kita diciptakan Allah berkata Iqra bismi, satu nama Allah yang tajalli pada seluruh nama seluruhnya. Jangan tertipu dengan segala nama yang berbeda. Jangan tertipu dengan segala bentuk yang berbeda. Jangan tertipu dengan segala sifat yang berbeda. Kata Abah juga, ini tentang dia. Dongeng dia. Permainan dia. Yang manusia sok tahu menceritakan nerakanya dalang. Surganya dalang. Kamu ngerti dalang aja enggak. Inilah kesalahan orang Islam hari ini menganggap Allahnya duduk di aras. Berpisah dari dirinya. Sehingga nabinya dihina untuk mi'raj, naik ke langit ke-7. Karena kamu nggak ngerti mana itu langit. Kamu pikir langit itu di luar dirimu. Karena ingat, wahai sahabatku yang masih terhijab, golongan mahjubun tapi dia bicara agama. Inilah kalian yang telah mensesatkan manusia. Bahkan ratusan tahun. Para ulama-ulama yang termahjub, yang terhijab, adalah hari ini, inilah buahnya. Karena ulama-ulama yang ulama, sebagaimana para rasul selalu dikejar, diburu, disesatkan, dikafirkan, dimurtadkan. Demikian pula Muhammad, sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar Abu Jahal. Apa tuh isyarahnya? Dikejar-kejar Abu Jahal. Kebodohanlah yang mengejar manusia itu. Adapun kamu yang lari adalah Muhammad yang terpuji. Kamu menjauhi sifat terpuji, tapi mendekati Abu Jahal. Bahkan Abu katakan sekarang ini kebanyakan, maaf, hanya orang Islam yang Abah lihat benar-benar jahil murakab. Betul-betul Abu Jahal. Bapak bodoh. Bodoh pada Allah. Karena bodoh pada diri. Dia tidak mengerti hidupnya, wujudnya, semuanya. Karena agama sudah pindah dari di sisi Allah. Inna dina indallah. Inna dina, sesungguhnya agama itu sisi dalang. Sesungguhnya din itu di sisi dalang. Karena yang hidup hanya dalang, yang wujud hanya dalang, yang punya gerak hanya dalang. Sementara makhluk ini la haula wala quwata. Seluruh wayang di peti itu diam semuanya. Sebelum dalang mainkan. Tapi kenapa kita manusia tertipu dengan pergerakan wayang ini? Padahal ada yang memainkan semuanya. Tadi seolah-olah kehidupan itu diawali dalang membawa peti. Kosong, menciptakanlah wayang-wayang semuanya. Kemudian dimainkan oleh dalang. Karena perjalanan, kamu hidup di tengah-tengah permainan. Kamu nggak tahu lagi siapa yang memainkan saya. Nah itulah. Maka kembalikan kepada titik awal kembali. Siapa sebetulnya yang punya gerak? Dan Allah sudah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan
seluruh maha ini dan apa-apa yang dilakukannya. Atau bolehkan wallahu khalaqakum, dan dalam menciptakan seluruh wayang, dan dialah yang menghidup pada satu hidup dia, pada satu fi'il dia, pada satu sifat dia sebenarnya. Maka disitulah kita kembali kepada dia. Maka disitulah sumber kebahagiaan kamu sebetulnya. Karena dia sudah berjanji. Siapapun yang kembali padanya. Tadi yang Abah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama'a alaikum wa yumdidkum bi amwal wal banin. Surga, kamu dikasih harta, dikasih anak, dikasih surga. Air mengalir, rekening yang terus mengalir sebenarnya. Nah, kamu menafsirkan Qur'annya juga harus cerdas. Tadi sesuaikan dengan keadaan. Quran itu juga tadi konstekstual, aktual, up to date. Quran itu selalu up to date. Maka sekarang adalah pengamat dunia bingung pada Al-Quran. Seperti Boson, kemudian juga Newton. Ternyata pada saat dia berkata Einstein MC kuadrat, Allah sudah bicara, Allahu nurus samawati wal ar. Nurun ala nurin, cek kuadrat itu. Tapi jika sekarang orang Islam karena nggak sekolah, nah disinilah betulnya antara sains, filsafat, dan agama. Maka yang terbaik sebetulnya manusia itu diisi dulu dengan sains. Barulah filsafat, baru agama. Kalau diawali agama dulu, udah ngeblok. Kata gua begini. Akhirnya manusia tidak bisa menerima realita kehidupan. Akhirnya bodohlah, miskinlah, papalah, jongoslah. Bagaimana kau akan pulang pada Allah dengan dadamu? Tadi sementara hidup penuh menderita dalam hatimu. Kamu itu kalau bisa hidup dengan bahagia, bahkan menuntut, ya Allah, aku ingin pulang. Karena kau mengerti, ternyata sebenar-benarnya yang indah hanya Allah. Karena kamu mengerti, ternyata segala-gala tujuan perjalananmu hanya dalam. Bukan kegagahanmu, bukan kehebatanmu, bukan kekayaanmu. Itulah Tuhan sindir dalam perjalanannya. Orang yang belajar ilmu, tapi tidak mengenal Allah, jadi Barsiso. Orang yang kaya raya, tapi tidak mengenal Allah, jadi Salabah dan Korun. Orang tidak mengenal Allah, jadi pejabat, jadilah Fir'aun. Itu sebetulnya sindir. Dan hari ini, Barsiso itu adalah hampir 90%. Hanya bicara dalil, hadis, tapi nggak ngerti apa yang diomongkannya. Semuanya hanya katanya. Hanya dia untuk cari makan dengan cerita itu. Ngomongin surga, dia hanya berdiri di pelang surga, nggak pernah pergi ke surga, nggak pernah melakukan perbuatan ahli surga. Tadi semua, disinilah hari ini yang menyedihkan tadi semua. Jadi marilah kita pada saat kita melihat wujud, segala yang wujud termasuk pada inilah kenyataan wujud Tuhan. Itulah ainullah. Kitalah ainullah itu. Pada saat engkau melihat, sebetulnya dia yang sedang melihat lewat matamu. Sadari itu. Minimal itu akan banyak merubah nasibmu nanti. Karena kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah aku anugerahkan pada dirimu, wujudmu. Melihat, mendengar, kembalikan negeri akhirat. Siapa darul akhir? Allah darul akhirah itu. Kembalikan padaku, begitu. Baru kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan mendapat bagian untuk tubuhmu. Kalau kau id untuk ruhmu, id ada yang udu, maka akan ada pesta untuk tubuhmu. Kembalilah fitrah, ruhnya kembalikan tadi kepada awal. Tubuhmu akan mendapatkan tadi. Kalau ibaratkan kamu adalah, ruhmu itu adalah burung yang ngerti Tuhan, yang bernyanyi pada Tuhan, maka sangkarnya tubuhmu akan diberikan bahagia sebenarnya. Cuma kamu ingin cari bahagia sangkarmu. Kau mencari bahagia dengan gerak sangkarmu. Sementara ruhnya tidak diajak pada Allah. Ini kebodohan. HP-nya teriak-teriak ingin rubah dari cinit-nit menjadi Apple yang mahal. Tapi SIM card-nya tidak pernah tersambung. Nah inilah sholat nggak tersambung. Sholawat nggak tersambung. Nggak ngerti sholat.
Akhirnya one day one June baca Yasin supaya rezeki banyak. Sholat duha supaya mudah-mudahan rezeki turun. Sholat tahajud, inilah kekoplokan yang paling koplok. Karena kamu nggak ngerti dalang. Bukan di situ letaknya. Kamu sudah membuktikan lah semua karena jamaah ribuan ke sini. Bahasanya udah dua, iya karena kamu yang koplok. Kamu kira kamu doa itu untuk minta rezeki dia? Tadi semua. Apalagi kalau doa yang paling setan. Yang di langit turunkan, di bawah keluarkan, karena kamu nggak ngerti dalang sama sekali. Menghina Tuhanmu sendiri. Merendahkan Tuhanmu sendiri. Karena kamu tidak mau berubah. Kamu hanya di tubuh syariat. Tadi semua. Kalau kamu tidak mau berubah dari syariat ke torekat, torekat ke hakikat, hakikat ke marifat, sampai satulah dia. Barulah dia hadir untukmu. Dan dia jamin dirimu. Kurang apa janji Allah dalam Al-Quran. Dan dari awal pun dia berkata, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Inilah surga. Nikmati olehmu dunia ini. Aku siapkan perutmu dan aku ciptakan makanan apa yang bisa menyenangkan perutmu. Aku berikan penglihatan mataku padamu. Aku ciptakan kecantikan perempuan, ketampanan laki-laki, keindahan cucu-cucumu, dan keindahan alam di seluruh ili asam ini. Karena aku berikan, aku yang melihat pada dirimu. Aku sedang melihat jamalku pada segala apa yang kau wujudkan. Tadi semua. Inilah konsepnya kebalik. Ya. Pada saat engkau mendengar, rasakan. Sebetulnya dia yang sedang mendengar. Maka itulah kenapa kau bisa tahu. 100 orang yang pernah kau dengar. 100.000 bunyi yang pernah kau dengar. Suara apapun. Klakson, suara apa. Kamu tahu. Sampai setiap mobil punya klakson. Tet, tit, tut. Kamu tahu, oh ini motor anu, motor anu, motor anu. Tadi semua. Siapa yang dengar itu? Apa telingamu? Kenapa kamu bisa menghafalnya? Tadi semua. Ya. Siapa yang bisa menghafalkan bumbu di dapur itu? Kamu cium, oh ini adas, oh ini asam manis, oh ini asam, ini. Siapa yang bisa menghafalkan itu pada hidungmu? Inilah karena kejahilan dari awal. Wayang-wayang yang kurang ajar. Tidak memahami, tidak mensyukuri, tidak menyadari. Akhirnya sholatnya sampah. Saumnya sampah. Hajinya apalagi lebih sampah. Semua. Itulah Nabi berkata, hajinya aja arihlah litijaroh lisum'ah. Ya. Maka inilah ya, yang sebenar-benarnya ada hanyalah wujud Tuhan. Yang sedang menyamar dalam wujud apa? Segala perbuatan. Dan pada saat dalang itu ingin kelihatan gagah, jago panah, dia beri nama dirinya Arjuna. Begitu sebenarnya. Gua bikin jago panah, tampan. Ya, dia bisa berhubungan dengan Krishna, dia berhubungan dengan guru rohani. Gitu loh, Krishna itu. Atau di dalam wayang itu dia bisa berhubungan dengan Semar, semua. Ya, dia jago panah, semua. Tapi aku pun ingin terjali pengen jadi memperlihatkan bahwa aku lebih tinggi, lebih besar. Karena aku itu bisa menjadi apapun. Karena aku ini adalah transformer. Aku menjadi segala. Nah itulah. Maka pada saat kamu sudah lepas pada dia, sebetulnya kamu bisa menjadi apa segala yang kau mau. Pada dirinya, dengan dirinya. Cuma sayang manusia ini sekarang udah tahu. Udah gak tahu Tuhan. Ini semua. Maka inilah yang harus dipahami. Pada saat dia juga ingin perlihatkan bahwa aku ini sempurna. Aku ingin kelihatan lucu. Maka kenapa di dunia ada pelawak? Dipaksa jadi apapun dia tetap ingin jadi pelawak. Dan kenapa kata-kata pelawak itu cerdas? Tidak semua orang bisa jadi pelawak. Tidak semua orang bisa seperti dia. Kata-katanya lancar. Setiap apa yang dikatakannya, dialah itu. Karena dia ingin kelihatan kesempurnaan pada kelucuan. Kemudian tiba-tiba dia berwujud. Tapi aku pun adalah ad-daru yang bisa memberikan darurat. Aku ciptakan makhluk-makhluk. Seolah-olah makhluk itu bisa berdiri darurat. Jin. Itu kan tadi. Aku tajalli menjadi jin. Jadi setan.
jadi iblis semua. Yang manusia malah nyembah padanya. Padahal itulah sahabat. Apapun ya. Jadi inilah yang harus kamu pahami. Ini tentang dia semuanya. Aku ingin jago nyanyi, jadi penyanyi. Tuh, silakan jadi penyanyi asal kenal Tuhan. Ngapain jadi ustadz kiai malah nggak kenal Allah. Lebih baik jadi penyanyi, petinju, pemain bola yang tahu pada hidup, pada uripe dewe. Itu lebih baik. Ya. Bahkan bukan hanya penyanyi, bahkan kalau saya Imam Kusyairi, maksiat sekalipun, asal kamu tahu bahwa kamu itu tidak berdaya, bahwa kamu itu wayang, itu pun udah baik. Maka banyak wali dari pintu maksiat. Robi Adawiyah, Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, di kita juga Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, dan masih banyak lagi. Yang kembali berapapun maksiatmu dibagi Allah, hasilnya Allah. Tuh, itulah perlunya tadi. Kenapa wahada yuwahidu tauhidan? Kenapa Nabi hanya menyuruh satu ilmu, ilma, bukan ulum. Karena ilmu itulah induk semua ilmu. Kau jago ilmu apapun, tanpa ilmu tauhid, nothing. Tidak ada. Salatmu tanpa tauhid, kosong. Punah. Seluruh amal ibadahmu, bahkan. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Maka Abah sering menanyakan, kalau ada yang datang ke sini hanya tujuannya ekonomi, tapi tidak mau kembali dulu pada Allah, nggak ada gunanya, nggak usah buang-buang waktu, apalagi buang-buang ongkos, apalagi ke sini baliknya minta ongkos, tadi semua, ya datang cuma ngeluhkan hutang, ngapain? Segala persoalanmu itu adalah karena kamu sedang jauh dari Dia. Apa itu jauh? Apa itu dekat? Harus ditakwil. Jauh pada saat wujudnya kamu, fananya Allah. Dekat, fananya kamu, wujudnya Allah. Nah, kalau begitu, kan Abah sudah ajarkan tadi malam, cukup kamu belajar mematikan diri, karena hidup ini adalah tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati bangun. Nah, oleh karena itu, artinya apa? Nah, di sini harus cerdas, mafhumnya ambil. Oh, berarti kalau begitu, kalau seandainya saya bisa bangun dalam hidup, berarti saya akan menikmati. Tuh itu. Kenapa kita disuruh mati? Oh, ternyata kenapa dari awal pun Allah berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati sebelum kamu serahkan. Karena kamu kalaupun mati, ruhmu akan sebatas tetes minyak yang akan digonjang-ganjing di samudra hayatnya Allah. Seperti kamu setetes minyak yang masuk ke samudra, yang ombaknya begitu besar. Dan kamu tidak menyatu dengannya. Kamu setetes air yang diombang-ambing, dibanting sana, banting sini. Karena kamu masih membawa sifat kemelekatan. Ini aku, itulah minyak. Maka Tuhan dohirkan segala benda di alam dunia ini. Ada yang bersatu, bercampur, tidak berbaur. Ada bercampur, ada berbaur. Nah, disitulah manusia harus dipahami. Ya. Mari, ya sahabat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa dia menyamar dalam segala apapun. Dalam agama apapun. Yang Hindu itu dia. Yang Buddha juga dia. Yang Kristen dia. Yang Konghucu dia. Yang jadi kiai dia. Yang jadi pendeta dia. Tadi semua, ya. Nah, ini sebetulnya. Cuma sekarang banyak yang jadi pendeta, jadi ustadz, jadi kiai. Sebetulnya dia hanya dia sendiri yang angkat sebenarnya. Sebetulnya belum pantas dia itu. Karena belum kenal pada Tuhannya. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami, ya. Jadi ingat sekali lagi. Ini semua adalah hanya merupakan disebut dengan wujud waham, bayangan. Ingat bayangan. Tapi sekarang manusia ini bayangan yang mengakui ada. Nah, itu persoalan. Bayangan yang mengaku ada. Padahal kisah awal sudah menjelaskan. Waktu Allah adalah di alam ahadiyah. Di alam kosong. Belum bernama Allah. Belum ada siapapun. Hanya ada dia.
Tadi semua. Karena sekarang pun tetap hanya ada dia. Adapun ini ada kayak siluet, kayak film yang ditonjolkan oleh proyektor, breng gitu. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Kalau kamu ingin nggak percaya ini nggak ada, pada saat kamu tidur, hilangkan semuanya. Kamu nggak tahu siapa dirimu. Kamu laki-laki atau perempuan. Karena sebenarnya itulah Allah katakan, aku genggam jiwa orang pada saat tidurnya. Artinya kamu sedang pulang pada Allah pada saat tidur itu. Untuk menunjukkan Allah sebetulnya kamu tidak ada. Buktinya kamu lupa. Lupa bahkan bukan hutang, bukan apa. Memang tidak ada. Hutangmu juga tidak ada sebenarnya. Karena sebenarnya itulah kenapa dimatikan, dibangunkan, ditidurkan, dibangunkan, ditidurkan, dibangunkan. Bahkan nanti selanjutnya dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Terus begitu. Ilahi marji'ukum jami'an. Semuanya akan dikembalikan pada Allah. Wa'adallahi haqqa dengan cara yang summa yu'iduhu, kemudian diulang karena kamu nggak ngerti-ngerti. Liyazia, kamu untuk mendapatkan balasan apa yang sudah kamu hidup tuh di film tadi. Itulah surga dan neraka yang disebutkan. Nah, sekarang inilah yang sebetulnya surga dan neraka sedang kamu alami. Jadi kamu bisa melihat sahabatmu sedang di surga. Ada kamu menyaksikan sahabatmu sedang di neraka. Ada kamu menyaksikan sahabatmu sedang jatuh dari Shiratal Mustaqim. Ada kamu menyaksikan orang yang sedang di lapang mahsyar. Tadi semua. Ya, dengan seolah-olah rasa kamu itu seperti kamu berjalan di mahsyar. Karena hutangmu, masalahmu, debt collector ngejar-ngejar kamu. Kemanapun kamu lari nggak bisa sembunyi. Tanya melihat dia, itulah sebetulnya siksa. Kamu aja nggak ngerti. Seolah-olah, coba kamu. Pada saat kamu sudah melakukan kesalahan, mau sembunyi di mana? Setiap ketemu orang, rasaan kamu polisi semuanya. Itu perasaannya begitu. Ini kan tentang rasa sebenarnya. Nah, ini dah. Jadi, kan Allahu Akbar. Inilah yang kamu tidak pahami kisah Tuhan. Kamu tidak kenal pada Tuhan. Jahil pada Tuhan. Jahil pada dalang. Tadi semua. Ya. Jadi, ingat itu. Adapun syariat adalah jalan, adapun tujuannya hakikat. Itulah. Maka jangan terjebak pada syariat. Manusia yang tidak mau berubah, sementara alam ini terus tagoyur. Tadi semua, dari ada tidak ada semuanya. Nah, kamu akan menderita. Harusnya kamu tuh terus berubah. Berubah, ikuti. Dari syariat ke tarekat, hakikat, satukan. Tadi semua, ya. Tapi ingat, syariatnya harus Allah. Kalau syariatnya, kalau nggak kenal Allah, syariatnya jadi kamu lagi. Tarekatnya kamu lagi. Hakikatnya kamu lagi. Ma'rifatnya juga. Karena banyak orang sekarang bersyariat, tapi bukan Allah. Dirinya. Bertarekat pun bukan Allah. Dia gedek menyebut la ilaha illallah. Tapi yang diharapin makhluk. Itu bukan Allah, itu jelas. Maka sekarang banyak orang tertipu dengan syariat, tertipu dengan tarekat, tertipu dengan hakikat. Bahkan yang sudah ma'rifat merasa, oh saya sudah ma'rifat. Merasa sudah ma'rifat itu pasti belum ma'rifat. Karena disinilah yang harus paham tadi semua. Jadi syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya Allah. Karena syariat untuk menunjukkan adalah sebenarnya gerak tubuhmu fiilnya. Gerak hatimu asmanya. Gerak ruhmu sifatnya. Dan adapun gerak sirmu adalah zatnya. Itu saja. Ini bersyariat dengan dirimu. Bertarekat dengan dirimu. Berhakikat dengan dirimu. Ya inilah. Syariat adalah jalan. Jadi mari agama itu dari awal. Awaludini ma'rifatullah. Ya, nggak ada agama. Tidak ada mengenal Allah. Tadi, maka kata Nabi, la tasyuh ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang tidak kenal pada yang disembah. Nyembah apa kamu? Nyembah kekosongan. Maka orang syariat menyembah kekosongan. Orang tarekat adalah menyembah nama. Tadi semua. Orang hakikat adalah sudah tahu yang disembah. Tadi semua. Orang ma'rifat. Sesungguhnya. Sudah, kalau orang hakikat sudah menyembah dengan rasa, dia sudah mengerti semua rasa. Ternyata yang nyata di dunia ini hanya Rasul Allah atau rasa. Rasul Allah. Tapi orang makrifat sudah tidak lagi rasa merasa. Sudah hilang rasa.
Sudah tidak lagi sembah menyembah. Sudah tidak lagi ingat mengingat. Tadi semua dia udah lupa. Maka setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Itulah yang kamu nanti di situ adalah pada saat kamu sudah fana billah, bakobillah. Tapi nggak usah dipikiran makom itu dulu. Minimal kamu lepaskan dulu dari syariat dulu. Dari semua. Masukkan ke torekot, masukkan ke hakikat. Ya. Jadi nggak ada agama. Makanya la tasyu' ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud tadi. Bahkan sholat pula la sholata illa bi huduril qalbi. Itu hudur. Siapa yang sholat? Kalau si cepot itu sholat, siapa yang sholat? Inilah kenapa pandangan Imam Maliki tidak masukkan sholat rukun itu dalam niat sholat. Karena kata Imam Maliki, siapa yang niat? Nah disinilah sahabat. Kamu harus mengerti mana Syafi'i, mana Maliki. Dari semua. Dan penyebabnya ini kalau buat Abah adalah karena Syafi'i itu selalu kepada syariat, asbab. Akhirnya manusia sampai akhir zaman jadi asbab. Padahal Maliki berbeda pandangan dengan Syafi'i itu. Maliki itu tajrid. Tajrid itu bukan sebetulnya orang salah arti lagi asbab dan tajrid. Pada saat kamu asbab, tapi kamu pelakunya bukan asbab. Tadi semua. Tapi pada saat asbab, kamu pelakunya. Allah pelakunya. Ya tajrid. Siapa yang ke sawah? Ya Allah. Itu juga menjadi tajrid sebenarnya. Karena hidup ini hanya diberi. Hanya beda cara. Ada yang lewat proses, ada yang tidak lewat proses. Maka ilmu pun ada wahbiyun, ada kasbiyun. Maka disinilah kamu tuh tidak boleh. Oh saya Syafi'i saja. Oh saya tidak mau Maliki. Nggak bisa. Justru Abah bilang, orang yang sudah sampai kepada torikot ke sana itu harus ikut Maliki sebenarnya. Nah, kenapa Maliki itu dalam urusan apapun selalu tawakal pada Allah. Syafi'i selalu harus mencari proses. Tapi kalau selalu di situ penyebabnya, akhirnya dalam urusan ibadah pun kamu sandarkan begitu. Maka disinilah kenapa Allah sempurnakanlah dengan ilmu. Maka tadilah. Ikuti yang sekarang aja. Kenapa? Karena yang sekarang tuh mengerti semua mereka yang dahulu. Sudah meramu apa yang mereka lakukan dulu. Kebenarannya, kegagalannya, kesalahannya. Dan Abah sudah mengerti dari pergerakan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Abah sudah pelajari bahkan Muhammad sebelum lahir. Dari mulai Abroha menghancurkan Ka'bah. Abah pelajari kisahnya. Sampai kenapa Abroha menghancurkan Ka'bah. Bahkan sampai kematian Rasulullah. Abah pelajari. Kenapa jadi Syiah dan Sunni? Tuh. Kenapa tubuh Muhammad itu tidak dikubur 3 hari? Karena mereka zaman itu sudah ribut jabatan. Bayangkan. Itulah karena mereka dulu menganggap salah pada Rasul. Termasuk Umar protes. Masa Rasulullah mati? Itulah akhirnya Umar ingin. Itu sahabat. Kamu tuh nggak ngerti kisahnya ini. Karena kamu udah kayak wayang udah main tengah-tengah. Kamu tuh gak ngerti awal itu di bawah dalang gitu loh. Udah kamu itu dihadirkan di tengah-tengah karena kamu umat ditunjung. Diperankan oleh dalang di akhir. Tapi kamu gak tahu sebetulnya ada yang mainin kamu. Ini orang Islam hari ini. Seperti itulah umpama sekarang manusia lupa pada dalang. Karena dia gak tahu. Karena kamu ditaruh seolah-olah. Padahal kalau kamu kisah dari Muhammad sendiri pun. Kapan Quran dibukukan? Kapan ada tajwid? Coba. 200 tahun. 100 tahun baru sholat itu dirumuskan lagi. Oleh Ja'far Shadiq. Kayaknya kamu itu kalau semua bab sholat. Kayaknya begitu saja. Karena kamu gak mengerti proses. Kalau Abah dari mulai 100 tahun bahkan. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan dari mulai Musa. Dari Isa. Abah pelajari semuanya. Perjalanan. Bahkan dari Ibrahim. Semua. Akhirnya ketemu ketentuan ternyata Ibrahim itu punya bini orang Indonesia. Punya anak 6. Malah kan manusia nggak tahu. Karena kamu itu hanya terima apa saja kata orang di akhir zaman. Nggak pernah melakukan. Akalmu tidak pernah digunakan. Tadi semua. Ya. Tidak ada studi banding. Secara ilmu hari ini sebetulnya kamu bisa belajar banyak. Dengan ilmu itu semua.
sejarahnya apa semua. Ingat, Nabi yang kau agung-agungkan itu oleh sahabatnya saja. Kalau kamu ngerti, tubuhnya tidak dikuburkan 3 hari karena mereka sibuk melakukan pemilihan, melaksanakan muktamar. Kalau sekarang NU kompercab begitu. Nggak peduli dengan tubuh Muhammad karena mereka nggak yakin awalnya. Masa Rasulullah meninggal? Nah, inilah yang kamu harus pahami kisah ini. Muncullah 2 kelompok sahabat itu terpecah. Sa'ad bin Ubadah saat itu adalah ingin jadi Rijalul Ansor. Rijalul Ansor dibisiki oleh Zionis itu. Kamu kapan lagi Ubadah, Sa'ad? Kalau seandainya nggak hari ini, kamu tidak akan pernah orang Ansor itu jadi pemimpin. Tuh, itulah awal bahwa Islam sudah dileburkan oleh Zionis dari awal. Sehingga tubuh Muhammad dibiarkan 3 hari tidak ada yang ngubur. Bayangkan. Hidup mereka tiap hari bersama Rasulullah. Mereka adalah dakwah bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal, seolah tidak menerima kenyataan. Iya, memang benar kata Umar, masa Rasulullah mati? Nah, itulah karena Umar baru di situ sadar siapa Muhammad, siapa Rasulullah, siapa Ahmad, papanya Fatimah, siapa Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak akan mati, harusnya memang. Karena sebenarnya itu adalah bukan Ahmad. Muhammad yang ada pada Ahmad itulah Rasulullah. Dan tidak akan mati. Maka tubuhnya itulah yang menjadikan akhirnya apa yang terjadi. Terjadilah pertarungan dari semua. Sejak itulah. Begitu 3 hari Abu Bakar datang dengan Umar, dengan Sa'ad bin Ubadah. Ingin datang takziah ke Nabi. Baru jenazah Ali dan Fatimah sudah siap. Maka disitulah kalau kalian ngerti. Kenapa Sunni membenci Syiah, Syiah membenci Sunni. Inilah awal perpecahan, kehancuran Islam. Bahkan kata Abah juga, Islam itu. Karena memang Islam itu adalah, sekali lagi agama ini kan, Islam itu bukan itu, sekali lagi. Muhammad itu bukan itu, sekali lagi. Pahami. Maka keimanan mereka. Udah setelah itu. Barulah 100 tahun lebih. Ja'far As-Shadiq. Gimana sih sholatnya Nabi? Mulai dirancang. Gimana ya? Tadi semua. 100 tahun. Apalagi nanti hadisnya 200 tahun kemudian. Coba bayangkan oleh kamu 200 tahun. Perkataan Abah sekarang. 200 tahun kemudian belum ada HP. Belum ada catatan. Belum ada buku. Belum ada kertas. 200 tahun disusun. Coba kamu pikir pakai otak. Terus kamu imani semua hadis yang sekarang itu benar. Buktinya setelah 300 tahun Imam Bukhari lahir menjadi murid Imam Hambali. Karena kamu tuh nggak pelajar sejarah kalau Abah lihat. Dan sejarahnya sudah dirubah-rubah nih oleh Zionis. Sama aja kayak kisah Ibrahim dihilangkan kan Tura. Supaya bahwa isi Ibrahim itu hanya Hajar dan Sarah. Biar di Arab saja. Jangan ada di Nusantara. Padahal pengetahuan orang Arab di orang Nusantara. Bahkan kalau kamu buka kisah Muhammad itu siapa, lahirnya di mana, kamu pasti tidak akan percaya. Siapa dia? Seto Nugroho itu. Nah, inilah kisah Muhammad yang tadi semua. Inilah yang sudah dibolak-balik. Maka marilah hari ini. Cukuplah kegagalan yang sudah ada sekarang ini. Kegagalan apa kegagalan itu, Bah? Tadi ketidakbahagiaan rakyat Indonesia. Adalah kita ke-98 dari 100 negara yang diuji kebahagiaan. Negara paling mesum. Negara paling banyak pembunuhan. Negara yang nanti agamanya 4 dibui. Negara yang pondok pesantren 1.700 lebih bermasalah. Bahkan itu baru ketahuan karena lapor. Yang tidak lapor. Negara yang menjadi korban judi online 1.200 triliun. Negara yang miskin. Jadi jongos di mana-mana. Apa kurang cukup bukti? Kalau orang yang harusnya paling mengatur agama. Kok Quran aja dikorupsi? Kalau orang yang harusnya mengatur agama. Katanya haji itu wajib. Malah dikorupsi. Itu kan berarti dia beragama tidak bertuhan.
Dia wudhu, mencuci tangan tapi tidak berwudhu. Tangannya masih tangan dia, tangan monyet. Harusnya itulah dari awal. Kembalikan tangan ini ke kudrat irodat. Sama kalah. Coba kamu. Ingat sahabat. Abah baru menemukan berkomunikasi dengan seseorang karena Abah mau ke Swiss. Ya. Ada fakta dari Swiss bahwa ternyata Swiss itu didirikan oleh Surawisesa. Swiss itu dari kata Surawisesa. Kenapa sekarang Swiss jadi negara paling aman di dunia? Negara yang dimana paling amanah di dunia. Semua orang, tanya orang kaya Indonesia, pasti naruh uangnya di Swiss. Bank seluruh konglomerat dunia naruh uang di Swiss. Kenapa Swiss itu? Sekarang ditemukan catatan orang Portugis dan Spanyol yang dia bertemu Surawisesa. Dan itu dinyatakan ada sebuah kampung di dekat pegunungan Alpen. Abah suka lewat pegunungan Alpen di situ. Ada seorang ada tempat bersejarah yang insya Allah nanti kita pada saat kita akan keliling sampai ke sana di bulan April ke Swiss. Itu tempat Surawisesa dulu. Kenapa Swiss dari Surawisesa? Kalau kamu lihat, klik sejarah Surawisesa. Surawisesa itu anaknya siapa? Pajajaran, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Maka tadi kata Abah, peradaban itu mulai dari kitalah peradaban itu. Sebelum Arab bisa cebok, Indonesia sudah ngerti Sili Asa, Sili Ase, Sili Asu, Siliwangi. Karena isi Al-Quran sudah ada di Nusantara. Nanti mungkin fakta sejarahnya yang paling menyakitkan kalau kamu dikatakan siapa Seto Nugroho itu. Tadi semua yang menjadi nama Mustafa, yang menjadi nama Muhammad. Aduh, ini juga karena sejarah telah dibulak-balik. Ya, marilah kita pahami. Ya, ternyata Surawisesa, Swiss itu. Kamu lihat benderanya sekarang merah begini. Karena kalau kamu klik, silahkan cari informasi tentang Surawisesa. Benderanya itu ke sana Trisula, ada begini. Ke atas Trisula, ke bawah Trisula, ke kanan Trisula, ke kiri Trisula. Perlambang apa? Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, Siliwangi. Kenapa Trisula? Karena tadi, tiga. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Islam, iman, ihsan sebetulnya. Bahkan kata dia, seorang budayawan Swiss itu mengatakan, kenapa di Swiss itu sampai penjara ditutup? Karena manusia, dan Abah merasakan, pernah berminggu-minggu di sana, merasakan luar biasa. Ihsan manusia. Luar biasa. Ihsannya mereka. Tadi, saya pernah menyeberang jalan. Kalau di Swiss itu jalan itu ada untuk orang ini cacat, ada untuk tram, ada untuk mobil, ada untuk kereta. Apa? Saya habis makan di restoran, kemudian nyebrang ke sana, ya. Kemudian ada seorang perempuan sama bawa baki, bawa makanan. Pas lampu merah berwarna merah, gambar orangnya merah. Kalau saya kan orang Indonesia biasa yang penting bukan masalah merah dan putihnya. Kusana orang lama nggak ada mobil, kusana kelihatan nggak ada mobil, kusana nggak ada mobil, 4 persimpangan itu jauh nggak ada. Nyebrang aja. Habis nyebrang saya panggil kepada hey miss, come on, no car, safe. Dia ketawa. Hey guys, look the lamp. Lihat katanya lampu. Terus dia canda. Kalau kamu yang begini aja nggak taat, bagaimana kamu taat pada Tuhanmu? Allahu Akbar. Saya tepak jidat saya. Astagfirullah, ini orang luar biasa. Kalau kamu nggak taat, belajar taat dengan aturan negara saja, kamu tuh pasti nggak bisa taat urusan Tuhanmu. Itulah sahabat. Kenapa Swiss itu adalah. Karena dari Surawisesa itu ternyata benderanya adalah, kamu lihat kayak apa logo palang merah. Itulah kata dia adalah, itulah Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, Siliwangi. Itulah prinsip yang dibangun pada budaya satu perkampungan yang di Alpen itu. Karena kata dia adalah, ada data sejarah tahun 1294 adalah Masehi. Disitulah Surawisesa itu datang. Ya.
Surawisesa datang ke situ, mengajarkan tadi agama, dan Swiss masih berpegang pada ajaran Surawisesa itu. Kita malah impor ajaran dari Arab. Arabnya jahiliyah, jadilah orang jahiliyah pindah ke sini sekarang. Inilah yang terjadi hari ini. Jadi kamu nanti akan mulai ramai nanti tentang Surawisesa ini yang menjadikan pendiri negara Swiss. Bahkan sebenarnya kalau kamu nanti akan muncul lagi nanti dari Belanda, dari mana? Oh, ternyata pendirinya orang Nusantara. Besok Abah akan ceritakan dari perjalanan Adam sampai kepada menyebarnya manusia ke seluruh dunia ini. Ya. Abah bisa menjelaskan semuanya dari semua, ya. Karena kamu sudah terjebak dengan dongeng saja. Dongeng yang dibuat oleh Belanda yang kemudian ditulis dalam bahasa Arab, ini semua. Kamu nggak ngerti Sonokhorgronyo itu Zionis dari awal. Kepada agama apapun dia masuk ke dalam agamanya. Sama kayak Sonokhorgronyo yang akhirnya dia bernama Abdul Ghaffar. Dia belajar ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu hadis, ilmu apa. Kan bukan untuk masuk agama. Untuk merusak agama dari dalam. Itulah persengkolan dia dengan si Utsman bin Yahya nantinya. Yang menghancurkan Indonesia. Dengan tadi. Ini sahabat ya. Dan itulah juga tadi ulama-ulama yang awal. Ya. Maka mari tadi Abah ngomongin apa jadi lari ke situ. Ya. Jadi pada dasarnya yang harus kamu pahami. Bagaimana pergerakan ulama ini dari Imam Hanafi, contohlah, kembali lagi ke Palang ke situ aja dulu. Secara kamu harus mengerti juga tentang fikih. Bagaimana fikih itu dibuat? Ya. Bab sholat saja, maaf ya. Sampai pada saat ada yang ditanya kepada Ja'far as-Shadiq, "Hei Ja'far as-Shadiq, apa maksud hadis Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ada yang tahu? Bayangkan apalagi kamu sekarang ngarang-ngarang sholat. Sholat itu apa sih? Mulailah Ja'far as-Shadiq, Imam Hanafi mulai mendirikan sholat tanpa Fatihah. Tadi semua. Naruh tangan di mana Imam Hanafi? Di bawah pusar. Karena nggak tahu gimana sih Nabi sholat. Tadi semua kata Abah juga. Jangan kamu kira-kira sholat kamu ini seperti sholatnya dia. Wong sholatnya dia saya tahu kok seperti apa. Kenapa kakinya suka bengkak? Apa yang dilakukannya di Gua Hiro itu? Kenapa kakinya bengkak? Nah, itu nanti Abah ajarkan nanti. Tapi kalau kalian sudah ada di sini, tadi semua, itulah sholatnya Nabi. Yang duduk, bagaimana kamu adalah menutup penglihatan, pendengaran, tadi semuanya. Dan disitulah as-sholat mi'rajul mu'minin. Kemudian dari Imam Ja'far as-Shadiq, masuklah Imam Hanafi tanpa Fatihah. Masuklah kepada Maliki, Fatihah tanpa Bismillah. Malik ini siapa? Malik ini salah satu anak sahabat sebetulnya. Masa nggak tahu bapaknya itu pernah sama Rasulullah sholat? Katakanlah kamu sahabat Abah, kamu punya anak. Masa kamu nggak cerita kepada anak kamu bagaimana Abah sholat? Harusnya tahu dong. Tapi enggak, buktinya Malik ini ya enggak. Anak beliau anaknya sahabat sebetulnya Malik ini. Tapi juga sholat pakai Fatihah tanpa Bismillah. Gitu. Syafi'i muridnya Maliki, sholat pakai Fatihah, pakai Bismillah. Hambali pakai Bismillah, dipelanin. Tangan, Allahu Akbar, ada yang naruh di atas perut. Allahu Akbar, naruh di sini. Ada lagi, Allahu Akbar, begini. Allahu Akbar, di atas udal. Allahu Akbar, tergantung. Nah ini makanya jangan sok tahu. Jangan seolah-olah inilah karena kamu hidup sudah berada di ujung. Sehingga kamu tuh nggak tahu gimana awal. Dan kamu tidak mau belajar. Itu masalahnya. Secara arkeologinya, filologinya, ilmu sejarahnya. Apalagi segala ilmu lain, sosiologinya, antropologi, dan semuanya keilmuan. Ilmu genetikanya hari ini. Maka kamu akan menemukan fakta-fakta. Betullah kata Nabi, al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Tuh. Dan Allah pun sudah mengatakan Islam itu ilmiah. Dari mana? Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna.
Kebanyakan manusia itu beragama itu hanya don. Tentang Tuhan, tentang don. Ibadah pun don. Surga juga don. Inna donna la yugni minal haqqi syai'ah. Sementara kesangkaanmu itu tidak menunjukkan kebenarannya. Innallaha alimun. Tuh. Di situ alimun. Allah itu ilmiah. Alima ya'lamu ilman wa ma'alaman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Allah itu bukan perkara hanya tahu. Tahu itu belum tentu paham. Paham itu belum tentu merasa. Tadi karena faham, tahu, tidak cukup tahu. Sekarang manusia berilmu hanya tahu. Coba lihat lagi dalam bab lain. Dalam tentang aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan. Apa kata Hanafi? Mau pakai nafsu, nggak pakai nafsu, bahkan nyium sekalipun nggak batal wudu. Tuh, lihat mazhabul arba'ah, makanya buka kita mazhabul arba'ahnya. Tadi semua. Dulu Abah itu dianggap sebagai paling jago memahami perbandingan 4 mazhab ini dari bab apapun tadi semua. Termasuk bab persusuan, saudara. Termasuk bab faraidnya, bab apanya. Baru Abah diakui lah teman-teman semua, maka disebut fuqaha dulu. Tadi semua. Itu Hanafi. Pada saat aula mastumun nisa menyentuh perempuan. Jangankan menyentuh kata dia. Memegang. Mencium. Nggak batal wudhu. Karena tadi dia sholatnya aja pakai Fatihah. Ini kan semua ijtihad manusia. Ingat sahabatku. Mereka yang dengan sumber data yang kurang dan lain sebagainya. Tapi sekarang oleh Allah disempurnakan dengan ilmu pengetahuan. Karena innallaha alimun. Allah itu adalah maha mengetahui. Maha mengetahui itu ilmiah. Maka tadi Allah dalam Quran tentang hujan, tentang apa. Itu Allah itu ilmiah. Allah sudah bicara ilmu hujan. Allah bicara ilmu astronomi. Allah bicara ilmu geologi. Allah bicara ilmu biologi. Itu ada nutfah, nuqtah, alaq. Itu ilmu genetika. Allah bicara tentang ilmu bendungan. Bahkan Allah bicara bikin roket. Lihat. Kamu bisa menembus langitku dengan bisultan. Adalah kecuali kamu bikin roket yang bisa menembusnya. Semua makhluk bisa kau jelajahi. Bahkan orang barat sekarang udah bisa bikin anjing digabung semua. 5 jenis disatukan. Chow-chow. Dalmatian yang titik-titik dibikin di tubuh chow-chow. Telinganya sekoplok itu anjing apa tuh jenisnya? 5 anjing disatukan pada suatu tubuh anjing. Coba. Silakan itu makhlukku. Kamu aku juga. Nah inilah karena manusia nggak paham-paham. Bahkan kata Abah sekarang ini, ya Allah ya Karim, kamu masih pikir surga dan neraka, barja, syirat, pikih yang kayak begitu. Abad, pikih, abad sebelum peradaban. Sebelum peradaban. Sekarang udah beradab. Maka tentu adalah bagaimana kamu tuh harus memahami aula mastumun nisa itu tadi semua. Apalagi kata Imam Maliki, menyentuh perempuan batal kalau pakai nafsu, nggak batal kalau nggak pakai nafsu. Gitu kan tadi semua. Kan udah beda tuh 2 orang tuh. Gitu. Syafi'i mau menyentuh perempuan, mau pakai nafsu nggak pakai nafsu, batal. Kalau Hambali sama dengan Maliki. Kalau pakai nafsu batal. Noh, apalagi bab kawin. Nah, apalagi nanti. Abah bahas nanti semua ya. Bab kawin, bab ubudiyah, munakat, jinayah. 4 fikih itu. Abah bisa bahas. Ya, tadi semua. Ya. Pada saat kawin. Kata Syafi'i, kawin itu wajib adanya wali dan 2 saksi. Tadi. Tapi kata Hambali, kawin itu cukup ada wali saja, tidak usah saksi. Padahal Hambali itu setelah Syafi'i kan. Tapi ternyata ijtihad murid. Inilah karena memang semua ilmu itu tagoyur. Jadi bukan mereka sul adab satu sama lain. Disinilah kamu harus mengerti tentang ilmu. Kamu, karangan kamu, semuanya.
Memang kata Tuhan, kata dalam gua bikin begitu, enak aja lu ngomong surga kayak begitu, neraka kayak begitu. Lu yang ngarang mengira-ngira lu, karena lu nggak tahu gua itu lu. Nggak begitu Allah tuh ngomongnya itu. Karena lu nggak tahu gua, hanya lu tuduh gua bakal nyiksa lu. Padahal maksud gua bukan di situ. Gua ingin memperlihatkan sifat gua itu kohar, gua itu bisa juga menyiksa, adabun adim, sadidul iqab, tapi gua raufur rahim, ghafurur rahim. Coba lihat banyak yang mana. Lihat dalam Asmaul Husna, dari 99 nama, hanya 3 nama yang dia simpan untuk menunjukkan kesempurnaannya pada jalal kohalnya. Apa itu? Ad-Daru, memberikan darurat. Maka ada makhluk yang bisa memberikan darurat, preman, apa semua, perampok. Dia juga itu, karena Ad-Daru. Sifat dia harus ada mewakili, tapi dia buat hanya 3 nama saja. Al-Mudillu, Al-Muntakimu. Yang lainnya Rahman, Rahim, Aji, Jabar, Salam, Afu, Tawab, bahkan Goni, Mugni, Rojak, Ya Karim. Terus kamu menuduh dia menyiksa kamu. Allah sekali pada Tuhanmu yang jahil sekali kamu itu. Contoh kalimat. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan padukul adab. Tuh, kamu pasti mikir adab itu dibakar oleh api. Kalau kata uah mau dicelupin, kata celup, masukin ke neraka, angkat, makan buah jakum. Itu Tuhan macam apa yang kau imani itu? Itu padukul adab itu pada saat manusia sholatnya tidak bersama Allah, kata Allah. Wa makana sholatuhum, sungguhnya sholat mereka itu di masjid hanya siulan dan tepuk tangan. Kamu akan mendapatkan adab. Apa adabnya itu? Tadi kelimpungan, tadi tidak bahagia. Karena kamu sholat, ya sholat cuma ngalamun Allahu Akbar, ngalamun ini, ngalamun ini, ngalamun itu. Ya sama, tidak akan berdampak sholatmu itu.